Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang terjadi kepada seorang kurir paket COD yang tinggal di negara India, di mana dia dieksekusi dengan keji oleh si pemesan karena si pemesan sangat ingin mempunyai HP iPhone 16 tanpa membayar. Aksi kejinya ini dilakukan secara terstruktur karena salah satu dari pelaku juga merupakan seorang mantan kurir. राजधानी लखनऊ से डिलीवरी बॉय की हत्या के सनसनीखेज मामले से हेलो हाँ भैया ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका जी कहाँ पे हैं आप Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Lucknow, India, hiduplah seorang lelaki bernama Bharat Kumar yang berusia 32 tahun. Dia merupakan salah satu putra dari seorang pria yang bernama Ram Kumar. Bharat memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Prem Kumar. Namun untuk sang ibu, identitasnya tidak dibuka kepada publik. Bharat tinggal di Jalan Satrik, kota Lucknow, di sebuah rumah kontrakan bersama sang istri yang bernama Akhilesh Kumari. Sedangkan orang tua dan adiknya tinggal di daerah yang bernama Nishagan yang juga terletak di kota Lucknow. Bagi keluarganya, Bharat ini merupakan seorang pria yang baik dan pekerja keras. Bharat selalu memperhatikan kebutuhan orang tuanya dan menyanggupi apa yang selalu diminta oleh orang tuanya. Dia juga sangat akrab dengan sang adik, yaitu Prem Kumar. Mereka selalu menyempatkan diri untuk sekedar saling menghubungi sesibuk apapun diri mereka. Sedangkan menurut istrinya, Bharat merupakan sosok suami yang penyayang dan perhatian. Bharat selalu berusaha keras untuk membahagiakan sang istri dengan menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya. Mereka hidup dengan harmonis dan jarang sekali terjadi pertengkaran. Dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Bharat bekerja sebagai seorang kurir untuk sebuah perusahaan yang bernama Flipkart, yaitu perusahaan aplikasi belanja online. Di dalam aplikasi tersebut, berbagai barang dijual secara online, seperti barang elektronik dan gadget, baju dan aksesoris, perabotan dan dekorasi rumah, sampai ke barang kebutuhan sehari-hari. Bharat ini sudah bekerja selama 7 tahun di dalam perusahaan itu. Dia dikenal luas oleh kolega-koleganya sesama kurir. Dia banyak disukai karena kepribadiannya yang ramah dan juga sopan. Bharat juga memiliki reputasi yang bagus karena tak pernah telat mengantarkan barang dan juga selalu memenuhi target kerjanya. Lalu, perusahaan Flipkart sendiri merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar dan memiliki banyak pekerja. Dan salah satu mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan itu bernama Gajanan Dubey. Gajanan juga pernah bekerja sebagai kurir untuk aplikasi Flipkart, seperti halnya si Bharat. Namun sangat berbeda dengan Bharat yang memiliki reputasi yang baik. Gajanan ini, ia memiliki reputasi yang buruk di mata atasan dan juga koleganya. Dia dikenal lambat dalam mengantarkan barang-barang pesanan pelanggan dan juga seringkali menyetorkan uang hasilan penjualan dalam jumlah yang kurang dari seharusnya. Kemudian singkat cerita, pada tahun 2023, Gajanan dipecat dari perusahaan karena ketahuan menggelapkan uang perusahaan sebesar 2 lakh rupiah atau setara dengan 38 juta dalam rupiah. Setelah dipecat dari perusahaan Flipkart, tidak ada informasi terkait apa pekerjaan Gajanan selanjutnya. Lalu selain itu, Gajanan memiliki seorang teman bernama Akash Sharma yang bekerja sebagai tukang kayu. Keduanya tinggal di area yang sama, yaitu sebuah daerah bernama Cihat yang masih terletak di kota Lucknow. Keduanya sering berbincang untuk mengobrol bersama. Kemudian pada bulan September tahun 2024, perusahaan Apple merilis iPhone dengan seri ke-16. Lalu berita ini sampai ke telinga Gajanan dan juga Akash. Keduanya pun berbincang tentang bagaimana mereka sangat menginginkan iPhone keluaran terbaru tersebut. Tetapi sayangnya mereka tidak punya cukup uang untuk membeli handphone tersebut.
Saat sedang asik membahas handphone keluaran Apple yang terbaru itu, Gajanan tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Gajanan ini merupakan seorang mantan kurir. Maka dia sangat mengetahui seluk-beluk pekerjaan kurir. Dari pengetahuan itulah, dia berencana untuk memesan HP iPhone dan berniat untuk tidak membayarnya. Ide ini disampaikan kepada Akash dan tanpa pikir panjang, Akash pun langsung menyetujui ide gila tersebut. Keduanya pun langsung menyiapkan aksi mereka. Tanpa ragu, Gajanan dan Akash langsung melakukan pemesanan di aplikasi Flipkart. Namun, mereka tidak menggunakan handphone mereka untuk memesan barang tersebut. Mereka menggunakan handphone tetangga yang bernama Himanshu Kanaujia. Himanshu juga tinggal di daerah Jinhan. Dia cukup mengenal Gajanan dan juga Akash. Saat itu dia berpikir kalau keduanya ingin melakukan transaksi pemesanan biasa. Dia pun membantu keduanya untuk memesan 2 handphone iPhone untuk dikirimkan ke alamatnya dan nantinya akan dibayar secara tunai di tempat atau yang biasa disebut dengan COD. Setelah pesanan dibuat dan diproses di aplikasi, seorang kurir ditugaskan untuk mengantar pesanan tersebut dan kurir itu adalah Bharat Kumar. Singkat cerita, pada tanggal 24 September 2024, Bharat mengantarkan pesanan tersebut ke daerah Jinhan. Karena tak kunjung menemukan lokasi, dia pun menelpon si pemesan. Telepon Bharat diangkat oleh Himanshu. Tanpa banyak berkata, Himanshu langsung memberikan nomor telepon milik Gajanan dan menyuruh Bharat untuk menghubunginya secara langsung. Bharat pun langsung menghubungi nomor Gajanan. Teleponnya itu diangkat oleh Gajanan dan tanpa basa-basi, Bharat langsung menanyakan di mana lokasi pasti keberadaan Gajanan. Gajanan pun menjawab pertanyaan itu dan mengarahkan Bharat untuk menuju ke rumah Akash. Tak lama kemudian, Bharat sampai ke kediaman Akash. हेलो हाँ भैया ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका जी कहाँ पे हैं आप Begitu turun dari motor dan memasuki halaman rumah, Bharat melihat seseorang sudah berdiri di depan pintu. Orang itu adalah Gajanan. Setelah menghampirinya, karena masih memiliki pesanan yang harus diantar, Bharat tidak ingin berlama-lama. Dia langsung memperlihatkan paket kepada Gajanan dan meminta Gajanan untuk segera membayar. Namun, bukannya membayar, Gajanan malah menyuruh Bharat untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Dia meminta Bharat untuk menunggu di dalam rumah sambil dia mengambilkan uang. Karena tak mau berlama-lama, Bharat pun menyetujui ajakan Gajanan. Dia mengikuti Gajanan untuk masuk ke dalam rumah. Sesudah masuk, Bharat menunggu sambil berdiri tak jauh dari pintu. Namun, Gajanan malah tak bergerak dan hanya diam di hadapan Bharat. Dan saat itulah, Gajanan mengatakan suatu hal yang membuat Bharat menjadi kaget serta bingung. Dia meminta Bharat untuk memberikan pesanan tersebut kepadanya. Namun, dia tak ingin membayar. Gajanan menyuruh Bharat untuk mengatakan kepada perusahaan nantinya kalau salah satu barang pesanan telah hilang ataupun dicuri. Perkataan Gajanan itu seketika membuat Bharat menjadi marah. Dia menyampaikan betapa tidak masuk akalnya permintaan Gajanan tersebut. Dan dia mengingatkan Gajanan untuk tidak bermain-main dengan pekerjaan orang lain. Begitu selesai berbicara, Bharat langsung berbalik dan bersiap keluar dari rumah itu. Tetapi sayangnya, belum sempat Bharat keluar, Gajanan sudah lebih dulu mencekik leher Bharat dari belakang menggunakan salah satu lengannya. Dan lengan lainnya seketika menutup mulut Bharat. Lalu dalam bekapan itu Gajanan langsung menarik Bharat untuk masuk ke dalam kamar. Dan ternyata di dalam kamar itu Akash sudah menunggu kedatangan keduanya. Ketika Gajanan masuk sambil mencekik Bharat, Akash pun langsung bersiap untuk memukul Bharat. Gajanan yang melihat Akash sudah berada di posisi siaga, dia pun langsung melepaskan cekikannya dari Bharat. Begitu Gajanan mundur, Akash seketika langsung memukuli kepala Bharat secara berulang kali. Bharat yang masih kaget dengan serangan beruntun yang diberikan oleh Gajanan dan juga Akash tak kuasa untuk mengelaknya. Pukulan dari Akash membuatnya merasa pusing hingga cairan merah juga sudah berceceran dari mulutnya. Karena sudah tak sanggup menahan rasa pusing di kepalanya, Bharat pun jatuh terlentang ke atas lantai. Melihat Bharat yang jatuh tak disia-siakan oleh Gajanan. Supaya Bharat tak bisa mengelak, dia langsung menindih tubuh Bharat dengan tubuhnya. Dan kemudian melanjutkan memukuli wajah Bharat hingga wajahnya dipenuhi dengan cairan merah. Selagi Gajanan meneruskan serangannya, Akash mengambil sebuah charger laptop yang tergeletak di dekatnya. Lalu tanpa ragu, dia berjalan ke arah Bharat dan langsung mencekik leher Bharat menggunakan kabel tersebut.
Cekikan itu membuat Barat tak bisa bernafas. Dengan sisa tenaganya dia berusaha untuk melawan. Namun sayangnya tenaga Barat sama sekali tak sebanding dengan tenaga kedua orang itu. Rasa sakit karena cekikan itu seketika membuat Barat merasa kejang. Nafasnya sudah melemah dan tenaganya terkuras habis. Kemudian perlahan-lahan tangan Barat yang berusaha melepaskan kabel jatuh terkulai ke atas lantai. Dan akhirnya Barat pun seketika tewas di tempat tersebut. Melihat Barat yang sudah menutup mata dan terkulai tak berdaya, seketika membuat Akas dan Gajanan melepaskan cekikan mereka. Mereka memeriksa napas Barat dan menyadari kalau Barat sudah meninggal dunia. Keduanya pun bukan merasa khawatir, tetapi malah mereka merasa puas. Tanpa merasa bersalah, Akas dan Gajanan langsung membereskan semua aksi keji mereka. Mereka memasukkan tubuh Barat ke dalam sebuah karung dan kemudian membersihkan lantai yang dipenuhi cairan merah itu. Lalu kemudian mereka langsung memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Barat. Mereka mengambil iPhone yang mereka pesan dan melihat-lihat ada barang apa lagi yang dibawa oleh Barat. Saat itu ternyata masih ada beberapa barang pesanan yang belum diantarkan oleh Barat. Karena tak ingin ada yang curiga dengan aksi mereka, mereka pun memutuskan untuk mengantarkan pesanan-pesanan itu sambil menunggu malam tiba. Setelah selesai mengantarkan pesanan, Akas dan Gajanan kembali ke kediaman Akas. Karena hari sudah malam dan gelap, mereka memutuskan untuk menyingkirkan jasad Barat saat itu juga. Mereka pun langsung mengangkat jasad Barat yang ada di dalam karung dan kemudian dimasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu mereka mengemudi mobil untuk menuju ke sebuah tempat yang bernama Kanal Indira. Saat sudah sampai di Kanal Indira, mereka mengitari area setempat untuk mencari tempat yang sepi. Saat sudah menemukannya, mereka langsung menghentikan mobil. Mereka mengeluarkan jasad Barat dari dalam mobil dan tanpa ragu langsung membuangnya ke dalam kanal. Saat itu Akas dan Gajanan berpikir kalau tugas mereka sudah selesai. Mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Lalu, sementara itu di tempat yang berbeda, istri Barat yaitu Achilles merasa resah karena Barat tak kunjung pulang dan juga tak bisa dihubungi. Achilles pun langsung mencoba menghubungi Prem yaitu adik Barat untuk menanyakan apakah dia sedang bersama Barat. Prem menjawab telepon Achilles dengan mengatakan kalau dia tidak sedang bersama Barat. Karena merasakan kekhawatiran Achilles, dia pun mencoba untuk menenangkannya. Dia meminta Achilles untuk tidak khawatir dan menunggu sampai esok hari. Dia mengatakan mungkin Barat sedang banyak pekerjaan dan akan segera pulang ketika pekerjaannya selesai. Meski meminta Achilles untuk tidak khawatir, Prem sendiri juga merasa ada yang tidak beres dan juga takut sesuatu yang buruk terjadi kepada Barat. Namun dia mencoba untuk tetap berpikir positif dan menunggu kepulangan Barat. Lalu keesokan harinya, setelah menunggu sampai sore, Barat tak juga pulang. Istri Barat pun menjadi semakin khawatir. Dia langsung menelpon perusahaan tempat Barat bekerja untuk menanyakan apakah Barat masih berada di sana. Saat itu, orang perusahaan Barat juga baru menyadari kalau Barat tidak masuk pada hari itu. Mendengar hal itu, Achilles pun seketika merasa panik. Tak menunggu lama lagi, dia langsung menghubungi Prem untuk mengatakan kabar tersebut. Setelah mendengarkan kabar, Prem yang juga sedang dilanda kekhawatiran tak mau menunggu lagi. Dia langsung pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat sebuah laporan orang hilang. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun langsung bergerak dan mencoba mencari di mana keberadaan Barat. Mereka menghubungi perusahaan Barat bekerja untuk menanyakan daftar pengiriman terakhir yang dilakukan oleh Barat. Kemudian mereka juga mencari rekaman CCTV di sekitar area Barat mengirimkan barang. Selain itu, mereka juga memeriksa daftar panggilan telepon Barat dengan bertanya kepada perusahaan seluler. Dari pencarian CCTV, polisi menemukan lokasi terakhir Barat terlihat adalah di kawasan Chinhat. Polisi pun langsung menelusuri area itu untuk menemukan keberadaan Barat. Sedangkan dari pencarian daftar panggilan telepon, polisi menemukan bahwa orang terakhir yang dihubungi oleh Barat adalah seorang pria bernama Gajanan. Seketika polisi langsung mencoba menghubungi Gajanan, tetapi sayangnya Gajanan sama sekali tidak bisa dihubungi. Saat memeriksa identitas Gajanan, polisi menemukan kalau pria itu tinggal di area Chinhat. Hal ini terasa janggal bagi polisi, maka tanpa menunggu lagi, polisi langsung pergi ke kediaman Gajanan untuk mencari keberadaannya.
Setelah sampai di kediaman Gajanan, polisi tak bisa juga menemukan pria itu. Dia tak ada di rumah dan tak bisa ditemukan di mana-mana. Polisi kemudian menghubungkan kasus hilangnya Barat dengan kasus hilangnya Gajanan. Mereka mencoba mencari siapa orang terdekat Gajanan dan saat itulah mereka menemukan seorang pria lainnya yang bernama Akas. Untungnya, polisi berhasil menemukan Akas di kediamannya. Mereka langsung meminta Akas untuk ikut ke kantor polisi untuk dilakukan proses otopsi. Dia diwawancarai lebih lanjut terkait kasus hilangnya temannya yaitu Gajanan dan juga apakah dia berhubungan dengan hilangnya Barat. Karena merasa tak punya pilihan lain, Akas hanya mengikuti instruksi polisi. Setelah sampai di kantor polisi, Akas langsung dilakukan interogasi. Saat sedang ditanya-tanya, Akas terlihat sangat ketakutan. Polisi pun mulai merasa aneh mengapa pria ini merasa ketakutan, padahal dia hanya dipanggil untuk sebagai saksi. Kemudian polisi berpikir dan menduga, apakah Akas juga terlibat dalam kasus hilangnya pria yang bernama Barat. Untuk bisa segera mendapatkan jawaban, polisi pun langsung menekan Akas untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak kepolisian akhirnya membuat Akas berbicara. Dia menceritakan kalau dia dan Gajanan telah mengeksekusi Barat. Dia juga menambahkan setelah mereka melakukan pengeksekusian, mereka juga telah membuang jasad Barat di Kanal Indira. Setelah mendengar pengakuan Akas, polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan Gajanan. Mereka kembali mencoba melacak di mana keberadaan pria itu. Selain itu, polisi juga membentuk sebuah regu untuk mencari jasad Barat di Kanal Indira. Pencarian ganjaran dilakukan secara luas. Polisi menyebarkan wajahnya di media-media dan membuat kasus ini menjadi ramai dibicarakan. Dan saat itu, Gajanan yang ternyata sedang berada di kota Mumbai, dia melihat bagaimana wajahnya terpampang di berbagai berita. Hal itu membuatnya merasa takut dan berpikir kalau dia tak memiliki jalan keluar sama sekali. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2024, Gajanan menyerahkan diri di kantor polisi kota Barabanki. Pihak kepolisian kota Barabanki langsung menghubungi kepolisian kota Lucknow. Setelah mendengarkan kabar itu, polisi kota Lucknow langsung segera untuk menjemput Gajanan. Selama proses penangkapan Gajanan, polisi juga terus berusaha untuk menemukan jasad Barat. Aliran kanal yang kencang dan hujan yang lebat terjadi, membuat pencarian itu menjadi semakin sulit. Namun polisi tidak menyerah dan mereka tetap berusaha untuk menemukan jasad Barat. Setelah beberapa hari dilakukan pencarian, jasad Barat pun akhirnya berhasil ditemukan. Jasad itu kemudian dikirimkan ke rumah sakit untuk segera dilakukan proses otopsi. Sebelumnya, selama proses pencarian masih berlangsung, keluarga Barat tak henti-hentinya berdoa dan memohon supaya Barat dikembalikan kepada mereka. Mereka telah merasa pasrah jika memang yang bisa dikembalikan hanyalah sesosok jasad. Mereka sudah kehilangan Barat, mereka tak ingin sampai tak bisa melaksanakan pemakaman untuk putra mereka. Begitu jasad Barat ditemukan, keluarga Barat hanya bisa menangis. Mereka merasa sedikit lega karena keberadaan Barat berhasil ditemukan. Selagi keluarga Barat berkabung karena kehilangan orang tercinta dalam hidup mereka, Gajanan dan Akas menjalani proses peradilan. Sampai saat ini, proses itu masih berlangsung. Jika nantinya keduanya dinyatakan bersalah atas pengeksekusian terhadap Barat, maka mereka terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan juga tambahan denda. Atau mereka juga bisa mendapatkan hukuman eksekusi. Barat telah kehilangan nyawanya. Gajaran dan Akas mengambil nyawa Barat yang sangat berharga hanya untuk hal yang sejatinya sama sekali tidak berarti, yaitu handphone iPhone seri 16. Kini Barat telah pergi untuk selama-lamanya. Keluarganya kehilangan sosok putra berbakti dan istrinya kehilangan suami yang sangat dia cintai. Seluruh luka dan rasa sakit itu tak akan bisa diganti bahkan dengan ribuan handphone iPhone sekalipun. Untuk keluarga Barat, mari sama-sama kita doakan semoga mereka bisa melewati semua kesedihan ini dan melanjutkan kehidupan mereka. Serta untuk Barat, semoga Barat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.